Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel MDS Trading Tip. Jadi di video kali ini, gue mau sedikit sharing ke teman-teman kalau gue nemuin setup baru ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung cari setup trading view, teman-teman bisa cek video-video yang ada di channel ini. Dan hari ini tuh gue mau bagiin sedikit setup yang mungkin sekiranya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya nanti setelah melakukan backtest. Karena saya mendapat setup ini tuh 2 hari lalu, kemudian saya uji juga ya di malam tadi. Karena pas banget hari ini hari Senin dan kita pembukaan market ya. Hari Senin itu pembukaan market, jadi saya benar-benar melihat indikasi-indikasi yang diperlihatkan dari indikator yang saya temukan ini. Jadi mudah-mudahan setup ini itu bermanfaat karena hasilnya juga bagus banget teman-teman ya. Dan tadi saya udah coba juga di beberapa pair ya, cuman tiga, tiga pair teman-teman. Jadi di sini saya gunakan XAUD, kemudian Euro USD, kemudian GBP JPY. Nah, yang pasti semua pair yang saya gunakan itu adalah pair forex teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau gunakan kripto, saham, dan lain sebagainya, teman-teman bisa uji terlebih dahulu. Karena kalau teman-teman nggak uji, teman-teman nggak akan tahu hasilnya seperti itu. Dan satu hal penting teman-teman kalau mau belajar, jangan ragu untuk kayak akun demo. Karena akun demo di situ tuh disediakan untuk kita belajar ya konsisten dari 100 apa namanya 100 dolar demo itu teman-teman kembangin aja. Misalkan sampai akhir bulan jadi berapa ya. Anggap aja itu modal real teman-teman ya. Yang pastinya ketika teman-teman menggunakan akun demo itu psikologis dengan akun real itu sangat berbeda. Tapi teman-teman wajib latih terlebih dahulu ya. Karena saya yakin buat teman-teman yang baru banget nyemplung ke dunia forex atau dunia trading, yang pastinya teman-teman hanya melihat atau membayangkan yang namanya profit ya. Jadi perlu digarisbawahi yang namanya trading itu memiliki risiko yang sepadan dengan apa yang teman-teman kira. Jadi kalau teman-teman mengira trading itu profit besar, instan, dan lain sebagainya, teman-teman coba balik ya. Balik pemikiran tersebut dan teman-teman pastiin juga berpikirlah kalau trading itu memiliki peluang loss yang sangat besar ya. Jadi kalau teman-teman trading itu pastikan menggunakan dana dingin atau teman-teman belajar dulu ya. Jangan sampai teman-teman tuh kebablasan dalam artian teman-teman nggak mau belajar dulu di akun demo tapi langsung nyemplung di akun real seperti itu dan itu sangat berisiko. Jadi tunggu sebentar, hari ini kita akan nge-review indikator trading view ya. Jadi indikator ini tuh benar-benar menurut saya tuh akurasinya sangat bagus, kemudian setupnya juga bagus ya. Karena ini dikombinasi dengan indikator yang sedang tren sekarang ini. Nah, jadi untuk setupnya saya akan bagikan juga di video ini. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau saya apa namanya slow respon grup dikarenakan memang kesibukan saya teman-teman ya, bukan di saya adalah apa namanya ada alasan dan lain sebagainya. Tapi memang saya itu seorang pekerja ya, seorang pekerja bukan seorang trader. Jadi kalau seorang trader itu ya profesinya memang trading trading aja. Tapi kalau saya itu enggak teman-teman ya. Jadi saya tetap kerja di mana trading ini bukan pekerjaan utama saya, melainkan trading ini adalah sampingan ya istilahnya saya cari cuan sedikit. Jadi saya nggak berpikir dari trading itu bisa kaya teman-teman ya. Karena saya yakin teman-teman juga udah membuktiin sendiri atau teman-teman yang udah loss, teman-teman paham ya. Itulah dunia trading. Karena ada profit, ada loss. Teman-teman harus perhatikan loss-nya juga ya. Jangan berpikir trading itu profit, profit, profit. Tapi teman-teman harus balik pikiran itu trading itu bisa loss, loss, loss seperti itu. Tapi gimana cara mengatasi apa namanya mengatasi itu semua ya teman-teman belajar. Kalau memang teman-teman mau apa namanya serius ya silahkan. Tapi kalau cuman sekedar ikut-ikutan, nerima sinyal dan lain sebagainya, ya teman-teman saya saranin untuk stop aja lah. Karena teman-teman udah tahu kalau misalkan loss terus ya teman-teman buat apa trading gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar pastikan akun demo dulu ya, jangan langsung ke akun real. Di sini juga saya akan bagikan setupnya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari setup-setup terbaik, teman-teman bisa cek-cek aja di video channel ini karena semua indikator yang saya review itu adalah indikator-indikator pilihan dan pastinya hasilnya juga bagus banget ya teman-teman ya.
Jadi sebelum kita masuk ke nama indikatornya, kita akan lihat dulu satu per satu indikatornya. Jadi indikator yang memberikan sinyal yang pasti itu adalah indikator ini. Teman-teman lihat ya, di sini ada sell. Sini ada sell, ya. Sebentar, ini kayaknya kenapa di sini. Nah, ini karena koneksi teman-teman ya. Jadi entah kenapa ini trading view tuh kayaknya dalam beberapa minggu sebelumnya itu kalau saya lagi masukin indikator dia agak delay teman-teman ya, nggak tahu kenapa. Nah, kayak gini nih, saya mau masukin ini juga nggak bisa, dia agak delay teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita pakai kursornya aja dan kelihatan ya. Jadi di sini saya menggunakan dua buah indikator di mana satu indikator ini memberikan sinyal ya buy sell. Kemudian yang lagi satu nanti kita akan kombinasikan. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi di sini apa aja gini. Nah di sini tuh nggak kelihatan teman-teman ya. Kenapa ya? Apa? Tapi kok di sini hilangkan gambar? Apa karena ini ya? Tunggu sebentar. Coba kita ini ulang tampil lancar. Oh ya di sini nggak muncul ya teman-teman ya. Kenapa ya? Soalnya tadi tuh ada sedikit ini teman-teman ya. Ada sedikit salah pencet. Jadi kayak gini dia teman-teman ya. Atau kita reset aja deh dulu ya, reset pengaturannya, kita reset semuanya, mudah-mudahan ya. Oke, di sini nggak mau tadi teman-teman, di sini diklik kanan juga nggak mau ya, entah kenapa lah ini. Atau coba kita refresh ya, kalau kita refresh nanti settingannya hilang teman-teman ya, karena saya belum apa namanya, belum simpan settingannya dari tadi sore. Jadi kita langsung masuk aja ke cara open posisinya ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kalau misalkan ada sinyal sell, teman-teman bisa open posisi di next candle ya. Ambil 20 sampai 15 pip aja teman-teman ya. Karena kalau teman-teman ambil lebih, takutnya itu market tidak bersahabat dengan kita ya. Jadi teman-teman malah loss akhirnya ya. Oke, ini baru keluar dia teman-teman ya. Aduh, kayak mana lah ini. Kita coba dulu ya. Oke, ini baru keluar. Nah, inilah teman-teman ya, saya bilang tadi, kalau trading view sekarang tuh nggak tahu apa cuman di tempat saya aja yang kayak gini atau teman-teman juga ada yang mengalami sama. Mungkin bisa cek di kolom komentar ya. Nah, jadi kalau misalkan ada sinyal seperti ini, ya sell sebelah sini, teman-teman bisa open posisi di next candle, kemudian ambil SL-nya itu di area-area resisten sebelumnya, lihat area resistennya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau open posisi SL, selalu lihat SNR sebelumnya ya. Di sini kan sell. Nah, dan di sini ada sell juga ya, teman-teman tinggal ikuti aja sinyalnya, karena di sini sinyalnya itu ini ya, ini buy di sini ya. Jenis candle nih buy. Kemudian perhatikan karena ini candle berjalan, SNR-nya kan di sini teman-teman ya. Nah, ini ya, lihat SNR-nya. Ini ada ujungnya ya, ini SNR 0. Nah, batasan shadow-nya itulah namanya SNR. Oke, di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ambil cuma 20 pip, saya yakin di sini tuh masih profit ya. Sini sell. Nah, di sini tuh benar-benar teman-teman tinggal ngikutin sinyal dari indikatornya aja ya, bebas teman-teman ya. Karena indikator ini tuh udah ngasih kita apa namanya indikasi yang benar-benar simpel banget ya. Di sini buy, kemudian sini sell ya, sini sell. Kemudian kalau di sini buy kita loss nggak apa-apa teman-teman ya, kita open posisi ngikutin apa namanya, ngikutin sinyal yang baru. Sini kan perhatikan yang kita open posisi di sini ada SNR, sini juga ada SNR. Teman-teman di sini ya lossnya sampai sini seperti itu. Tapi karena ada di sinyal sini sell, mana bisa langsung close entry ya, close entry ambil sinyal baru untuk sell sini, jadi lossnya itu kecil seperti itu. Nah di sini juga sinyalnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada buy di sini sampai sini. Mungkin teman-teman
penasaran indikator ini tuh akan dikombinasi dengan indikator apa. Nah, pastinya indikator yang akan dikombinasi dengan indikator ini tuh ada satu lagi teman-teman ya. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Ini indikator punya ya Lusalgo teman-teman ya. Jadi simple banget, simple banget. Kenapa? Karena dia tuh ngasih TP dan target tuh udah secara otomatis teman-teman, nggak usah setting-setting lagi gitu ya. Nah, di sini kan ada buy teman-teman ya. Kalau misalkan ada buy targetnya di sini, SL-nya dia sesuaiin aja ya. Jadi kalau misalkan di sini ada sell, di sini sell, targetnya dia ngikutin aja target yang dikasih sama dia ya. Nah, di sini target SL. Kemudian buy di sini juga sama ya. Buy di sini juga sama. Targetnya sampai di mana? Sampai di sini ya. Oke. Kemudian di sini juga buy teman-teman ya. Buy di sini targetnya sampai mana? Targetnya sampai di atas di sini. Dan ini udah otomatis ya teman-teman ya. Di sini. Oke. Nah, sini target ya. Kemudian di sini ini ada target cuman nggak ada sinyal, makanya kenapa kita perlu tambahan indikator. Karena itulah dia teman-teman ya. Satu indikator itu nggak bisa sempurna tanpa indikator lainnya. Karena kalau teman-teman menggunakan satu indikator, itu akan sulit mencari konfirmasinya seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini sell, kita akan open posisi sell. Nah, sell di sini target sebelah mana? Kita kalau misalkan belum muncul di sini ya, belum muncul area target, gunakan target yang sebelumnya ini ya. Seperti itu ya. Ke sini. Nah, target. Nah, ke sini langsung target ya. Nah, kalau misalkan belum ada area targetnya, teman-teman bisa tunggu aja ya, tunggu ada sinyal sell, kemudian nanti di sini akan terbentuk dead motornya. Nah, seperti ini. Jadi lebih simpel dan lebih apa namanya? Lebih aman lah digunakan karena udah disetting ya pengaturannya SLTP itu udah diatur seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman tinggal coba aja ya indikatornya nanti teman-teman bisa review juga kalau misalkan indikator itu bagus. Karena tadi saya sempat open posisi memang di market ini teman-teman ya. Tapi saya open posisinya nggak dari sini. Kenapa? Karena kalau dari sini saya mengira market ini ya masih di area konsolidasi yang artinya saya nunggu nembus bawah dulu atau naik. Kalau misalkan naik mungkin dia akan menembus ke harga berikutnya atau resisten tertinggi berikutnya. Tapi karena struktur marketnya dia turun ya, struktur marketnya dia turun ya di hari Jumat, saya nggak ambil di sini, tapi saya nunggu ambil dia close dari area ini, area ini, pas dari area target nih, turunan dikit ya. Karena kan masih ada reset. Nah, ketika dia menembus, saya ambil momen breakout di sini karena tiga candle sama, kita breakout di sini dan sell dan profit sampai sini ya. Karena XAUD ini kalau misalkan sampai sini aja udah gede banget profitnya ya teman-teman ya, apalagi sampai sini. Tapi kalau di apa namanya dihitung juga lossnya ya kalau sampai sini ya lossnya gede banget teman-teman ya. Jadi kalau pair XAUD itu beda banget dengan pair-pair lainnya. Karena XAUD ini hitungannya bukan main tinggi harganya teman-teman ya. Jadi apa namanya 1,5 bar gini aja udah bisa minus atau plus ya, minus atau plus itu sekitar kalau 0,01 sekitar 28 ribuan ya, atau 48 ribuan kalau nggak salah. Karena satu candle full segini ini bisa sampai nilainya ini ya, bisa sampai 250-an lah kalau nggak salah kalau udah sampai kayak gini. Jadi buat teman-teman yang pakai pair gold itu pasti tahu ya, jangan barbar di sini open posisi apalagi naruh SL ya. Karena teman-teman perlu perhatikan juga tingkat resikonya karena 0,01 itu nilai yang paling kecil pun masih apa namanya di market itu masih tinggi banget ya. 0,01 minus 2 pip sampai 2 pipsnya aja bisa sekitar 20 ribuan teman-teman ya, 28 ribu lah. Apalagi sekian pip gitu ya. Oke, jadi kita masuk aja ke indikatornya karena kebetulan saya juga belum sip ya dari kemarin takutnya ini hilang. Jadi kita akan langsung aja masuk ke indikatornya. Kita masuk ke tentang script. Nah ini nih kacau banget nih. Kayaknya gangguan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cari aja ya. Di sini tuh ada multi different ya.
multi divergent buy or sell indikator. Nanti eh, teman-teman bisa cek ya, atau nanti saya bagiin di grup diskusi ya. Tadi teman-teman tinggal cari aja di sini ya, multi different sini ya, kita ketik ya, multi different buy and sell. Nah ini teman-teman ya, multi different buy and sell atau punyanya Brutal Trader IT ya. Teman-teman bisa klik yang ini, dia muncul tampilan seperti ini ya, yang buy sell. Kemudian yang kedua ini teman-teman ya, itu punyanya target for many. Teman-teman tinggal cari aja di indikator ya. Kemudian script komunitas. Di sini ada yang namanya target many ini ya teman-teman ya. Punyanya Lux Algo ya, yang 1000 like. Oke. Kalau udah, teman-teman masuk ke settingan dari dua indikator ini. Jadi yang pertama, yang paling penting teman-teman harus setting itu adalah yang memberikan sinyal. Di sini gunakan time frame 15 menit dulu karena untuk melihat apa namanya, indikasi sinyal yang diberikan, teman-teman wajib menggunakan time frame besar dulu ya, baru turun seperti itu. Jadi di sini RSI itu 14, kemudian MACD shortnya itu 10, di sini MACD long 20, 10, 10, 80, 20. Oke. Kemudian untuk corak di sini normal aja, default aja, nggak usah diganti gonta-ganti ya. Jadi teman-teman bisa gunakan di sini, misalkan teman-teman mau lebih ini ya, lebih berwarna, silahkan lah atur sesuai dengan uh, kesukaan teman-teman seperti itu. Kalau udah kita klik oke, maka tampilannya akan seperti ini dan nggak ada perubahan teman-teman, karena settingannya tidak saya rubah-rubah atau tidak saya tutup-tutupi, karena di channel ini saya gunakan sebagai channel simpanan ya, dalam artian menyimpan semua settingan indikator terbaik seperti itu. Kemudian yang kedua, kita masuk ke yang punyanya Lux Algo. Nah, di sini teman-teman centang aja ini karena ini default ya, default dari bawaan indikatornya. Kemudian perlu diperhatikan di bagian sini, pastikan yang dicek di checklist hanya satu ya. Kemudian yang di sini juga enable targetnya, jangan lupa ya, jangan centang yang ini juga ya, teman-teman pakai yang enable target aja. Kemudian kalau udah di sini sama seperti ini dan diklik oke, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi sangat simpel cara open posisi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, nggak usah di apa namanya, nggak usah nunggu moving average dan lain sebagainya. Ada sinyal kita open posisi ya. Nah ini kayak gini dia teman-teman ya. Nggak tahu nih errornya itu karena apa. Kemudian diklik oke aja. Itu error dari yang tadi teman-teman ya, yang kita klik itu ya. Nah kalau ada sinyal teman-teman tinggal ikutin aja open sell, kemudian ikuti targetnya. Kalau misalkan nggak ada target bisa di skip ya. Sinyal berikutnya. Kemudian teman-teman bisa lakukan backtest juga ya, karena di sini eh, teman-teman harus lihat juga ya, di sini buy 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 buy, profit lagi profit, di sini loss kita satu kali ya, di sini loss lagi ya, di sini loss ya, di sini lagi. Oh ya, ada batasannya teman-teman ya. Di sini buy ya. Yang namanya apa namanya, profit dan loss pasti ada. Yang pasti teman-teman wajib sabar dan tunggu aja momennya, karena ada hari di mana teman-teman pasti akan profit beruntun, atau ada juga teman-teman loss beruntun seperti itu. Yang penting teman-teman pengendalian dirinya diatur. Kalau udah loss ya 2 sampai 3 kali trade, berhenti lanjut besok, karena market hari itu tuh mungkin tidak bersahabat, teman-teman bisa lanjut besok ya. Jangan dihabisin semuanya seperti itu. Oke. Jadi itu aja yang mau saya review di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian share juga sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat. Oke. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.